Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Adi Irawan dari kelas TI3I. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1 yaitu Modern JavaScript. Oke, kita lanjut ke praktikum. Yang A yaitu bagian 1 membuat variabel menggunakan cons. Buatlah halaman file.html untuk menampilkan hasilnya dan file JS untuk menulis kode JavaScript-nya cons HTML. Oke, kita masuk ke bagian Visual Studio Code. Kita masuk ke file cons HTML. Kita cari filenya. Nah, ini dia filenya yaitu cons HTML. Ada terdapat title dan body. Di dalam body terdapat script src dan cons JS untuk menghubungkan ke JavaScript-nya. Jika kita follow linknya terdapat variabel cons name. Di dalamnya terdapat polinema, kemudian allen name mengembalikan inputan dari name, yaitu akan keluar output seperti berikut. Kita jalankan untuk bagian cons HTML. Nah, maka akan keluar sebagai output sebagai berikut polinema. Oke, kita lanjut ke bagian 2. Di bagian 2 yaitu membuat variabel menggunakan let. Buatlah halaman file.html untuk menampilkan hasilnya dan file JS untuk menuliskan kode JavaScript-nya let.html. Kita masuk ke sini, kita buka di bagian let.html, kemudian nah ini dia filenya. Kita bisa lihat di sini. Nah, di dalam let.html seperti biasa terdapat exec untuk menghubungkan kode JavaScript-nya. Jika kita follow link, maka akan keluar kode JavaScript-nya. Nah, di dalam kode JavaScript-nya ini terdapat perintah if jika benar. Kemudian let string name variabel polinema. Kemudian string name sama dengan Politeknik Negeri Malang. Allen mengembalikan nilai name. Maka dari itu jika benar maka akan keluar output fungsi sebagai Politeknik Negeri Malang. Oke, langsung saja kita jalankan file tersebut. Filenya yaitu bagian let.html. Nah, jika kita jalankan maka akan muncul output sebagai berikut yaitu Politeknik Negeri Malang. Kenapa munculnya tidak polinema? Karena yang kita ambil yaitu nilai kembalian dari jika benar maka akan keluar allen name Politeknik Negeri Malang. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu di bagian template, membuat template string. Buatlah halaman file.html untuk menampilkan hasilnya dan file JS untuk menuliskan kode JavaScript-nya. Template.html kita buka di bagian Visual Studio, kita cari file template.html. Nah, ini dia file kita yaitu file.html. Kemudian di sini seperti biasa terdapat body dan title, di mana di body ini terdapat script untuk menghubungkan template.js-nya. Nah, ini dia template.js. Nah, di dalam template.js terdapat string fname, id, kemudian string fname Irawan, variabelnya Irawan, kemudian terdapat string ag, variabel prompt, masukkan umur Edi Irawan. Kita pakai cara yang lama. Di sini terdapat variabel result, kemudian sama dengan string result, kemudian sama dengan variabel name plus lname, string lname, kemudian plus string ag, yes or. Allen, fungsi allen mengembalikan message any valid
plus AG. Oke, kita jalankan file tersebut di bagian template. Nah, jika kita jalankan file di bagian template, maka akan muncul masukkan umur Edi Irawan. Kita masukkan umur Edi Irawan ini, misalnya 20. Kemudian kita OK, maka output yang muncul yaitu Edi Irawan umurnya 20 tahun, dan kita OK. Oke, kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu membuat default parameter, membuat halaman file.html untuk menampilkan hasilnya dan file JS untuk menulis kode JavaScript-nya. Default parameter.html. Kita masuk ke bagian file default parameter. Kita cari filenya default. Nah, ini dia filenya. Seperti biasa di dalam file default HTML terdapat body script src untuk menghubungkan kode ke JavaScript-nya. Jika kita follow link, nah di sini akan terdapat kode untuk file default.html. Nah, kemudian ini fungsi welcome, terdapat string message void. Nah, di sini terdapat variabel selamat beraktivitas dan jangan lupa makan ya. Nah, di sini learn, fungsi learn adalah mengembalikan pesan ke yang akan ditampilkan. Kemudian fungsi welcome yaitu menampilkan output dari string message void. Oke, jika kita jalankan maka akan muncul sebagai berikut default parameter. Kita cari, nah ini file default. Nah, dia akan muncul sebagai berikut. Hai cantik, selamat beraktivitas, jangan lupa makan ya. Oke. Nah, kita masuk ke yang E, yaitu membuat arrow fungsi 1. Nah, membuat halaman file HTML untuk menampilkan hasilnya dan file JS untuk menuliskan kode JavaScript-nya. Kita buka yang arrow.html. Kita cari filenya arrow.html. Nah, ini dia arrow.html-nya. Di sini juga masih sama untuk tempat menghubungkan kode JavaScript-nya, yaitu di sini. Nah, arrow, kemudian kita buka kodenya. Nah, terdapat beberapa kode yaitu string let greeting, kemudian message sama dengan lebih besar alone, kemudian variabel selamat pagi cantik, kemudian string selamat pagi. Langsung saja kita eksekusi filenya arrow. Nah, maka akan muncul perintah yaitu selamat pagi cantik. Kemudian oke. Langsung kita lanjut ke bagian di F, yaitu membuat arrow fungsi 2. Buatlah halaman file HTML untuk menampilkan hasilnya dan file JS untuk menuliskan kode JavaScript-nya. Nah, ini yang row ada F-nya ya, dan tadi cuma row, yang ini row ada F-nya. Kita cari filenya. Nah, ini untuk file HTML-nya. Nah, ini untuk file menghubungkan link ke arrow.javascript-nya. Nah, di sini terdapat beberapa kode, yaitu untuk menampilkan